Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung di acara bulanan kita ya, MLI Book Review, yang hari ini sudah mencapai episode ke-23. Dan mumpung masih suasana lebaran, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya yang merayakan. Oke, baik. Sebelum kita mulai, atau kita langsung mulai aja. Jadi hari ini kita akan membahas buku Enchantment. Ini sebenarnya kalau buat teman-teman yang di IT, ini udah pernah saya bahas sih sebenarnya di IT, salah satu sesi IT All Hands Meeting di IT. Jadi mungkin agak siaran ulang lah ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin buat teman-teman yang lain yang belum sempat menyimak ini menjadi sesuatu yang baru dan mungkin bisa lebih mengalir diskusinya. Oke, baik, sebelumnya saya akan membagikan sekilas tentang MLI Book Club sendiri. Jadi kita didirikan tahun 2023 tanggal 22 Mei. Jadi bulan depan ya kita berulang tahun yang kedua. Dan member kita per sore ini tadi saya cek 144 member di WhatsApp group kita, dan kita juga di lantai 7 punya mini library. Buat teman-teman yang pengen baca buku atau mungkin pengen nyumbang buku, taruh di situ silahkan. Kemudian kita juga ada Yammer Page, walaupun Yammer Page-nya udah agak lama nggak diupdate ya ini ya, nanti PR saya itu. Terus kita juga punya kegiatan bulanan, yaitu book review seperti yang kita lakukan hari ini, dan ya di WhatsApp group juga kita sering menyapa, sering memberikan review buku-buku apa saja yang sedang kita baca, yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Oke, di tahun pertama kita udah membahas 12 buku, dimulai dari Digital Minimalism sampai Why We Sleep, dan di tahun kedua ini kita juga sudah hampir sampai di penghujung tahun kedua, dan hari ini 11 April 2025 kita akan membahas buku Enchantment karya Guy Kawasaki. Dan dalam kegiatan kita ini aturannya simple sih ya, jadi semuanya di bebas untuk bisa join di sini. Bahkan kalau misalkan teman-teman di sini sudah nerima invitation, mau di forward ke temannya yang lain yang kira-kira tertarik untuk bergabung di book club kita atau sekedar menyimak sesi book review kita, silakan. Terus juga nanti setelah pembahasan bukunya kita bisa saling berdiskusi, bertanya, atau mungkin juga ingin menyampaikan, berbagi pengalaman dari teman-teman semuanya. Kemudian kita juga diharapkan semuanya open mind, kita belajar bersama dari perspektif kita masing-masing yang mungkin berbeda. Dan buat yang berminat jadi reviewer, peraturannya simple sih. Kita menggunakan, kebetulan ini aturan 10, 20, 30 yang kita pakai di sini itu juga yang mencetuskannya si Guy Kawasaki yang bukunya akan kita bahas sore hari ini. Yaitu 10 slide maksimum, kemudian presentasinya maksimum 20 menit, dan penggunaan font ya minimal 30 lah ya untuk ukuran fontnya. Dan bagi teman-teman yang belum registrasi, silahkan registrasi dulu, karena hari ini kita ada door prize 2 voucher MAP masing-masing 100.000. Terima kasih buat Eca yang sudah memprovide hadiah door prize vouchernya. Dan juga hari ini dari saya ada satu door prize buku yang tadi udah saya share di grup, buku dari Haimin Sunim, judulnya The Things You Can See Only When You Slow Down. Ini mengingatkan kita bahwa di dunia yang sekarang ini serba cepat, era informasi yang serba cepat, sosial media, semuanya serba cepat, tapi buku ini mengingatkan kita untuk kita sedikit slow down, karena ternyata dengan slow down begitu banyak hal indah yang terlewat kita nikmati selama ini. Oke, baik. Mungkin kita langsung masuk ke pembahasan bukunya ya. Jadi title atau tagline dari buku ini itu adalah Enchantment: The Art of Changing Hearts, Minds, and Action. Ya, jadi
Kalau bahasa Indonesia enchantment ini apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Enchantment. Pemikatan lah ya, pemikatan, mempesona. Itu apa ya? Saya kebayangnya malah kalau dengar kayak gitu malah kayak penggunaan susuk atau apa gitu ya. Agak-agak mistik ya. Tapi tagline-nya cukup menarik karena di sini di buku ini kita belajar bagaimana seninya kita merubah hati, merubah pemikiran, dan merubah action atau tindakan dari orang lain. Jadi bagaimana kita di buku ini kita mempelajari bagaimana cara kita untuk bisa mempengaruhi orang, tapi dengan cara yang lebih luas, lebih natural, yang sebenarnya kita bisa lakukan setiap saat ya. Nah, Guy Kawasaki sendiri, kalau teman-teman yang tahu historinya Apple, Guy Kawasaki ini adalah orang-orang yang adalah salah satu tokoh di dalam Apple yang cukup berperan dalam hal marketing ya. Jadi bagaimana dia meyakinkan developer-developer yang pada saat itu ya waktu Apple sedang membangun Macintosh tahun 1984 itu. Guy Kawasaki orang yang berperan dalam membangun sebuah komunitas, bagaimana dia menginvite developer-developer untuk bisa kontribusi dalam membuat aplikasi yang kompatibel untuk Macintosh itu sendiri. Jadi memang perannya Guy Kawasaki ini cukup besar pada saat itu. Dan dia juga menulis banyak buku, salah satunya buku Enchantment ini. Kemudian dia juga jadi venture capitalist dan angel investor. Jadi dia banyak menginvest dana kepada kayak startup gitu. Dan yang terakhir sih dia jadi chief evangelist of Canva, yang sering pakai Canva mungkin tahu ya bagaimana itu. Kayak Kawasaki juga terlibat di dalam platform tersebut. Nah, di sini apa sih sebenarnya enchantment itu atau pemikatannya di sini? Pemikatannya apa sih sebenarnya? Nah, di sini si Guy Kawasaki menjelaskan bahwa itu adalah sebuah proses untuk membuat orang terkesan dengan produk, dengan pelayanan, dengan organization atau organisasi ya, dan juga ide. Jadi ini kayak sebuah rangkaian ya. Jadi kita selama ini kalau ngomongin kamu bisa memikat orang, saya kayak personal to personal, tapi sebenarnya enggak. Ini satu rangkaian, ya orang, ya ide, ya organisasi, pelayanan, bahkan produknya itu sendiri, itu yang membuat orang terkesan. Nah ini terus selanjutnya, it's about creating a deep lasting impression that turns skeptics and cynics into believers and advocates. Jadi bagaimana kita menciptakan satu connection atau kesan yang mendalam, kesan yang long lasting, yang bertahan lama, yang membuat orang-orang yang awalnya itu skeptik, nggak yakin dengan kita, bahkan sinis ya, menjadi orang-orang yang justru malah mempercayai kita dan advocates, malah membela kita. Nah, ini kalau dihubungkan dengan produk-produknya Apple itu, sekarang kita kenal ada orang-orang yang kalau yang apa ya, sering disebutnya Apple fanboy, orang-orang yang membela Apple mati-matian gitu kan. Nggak bisa, produknya Apple itu yang paling bagus gini-gini. Itu karena orang tersebut sebenarnya udah terpick up dengan brand Apple itu sendiri, bagaimana Apple itu bisa memberikan satu produk yang berkesan, service yang berkesan, bahkan dari sisi organisasinya juga, dan ide-ide yang dimunculkan dalam bentuk produk dan pelayanan itu yang membuat orang menjadi terkesan dengan produk-produknya Apple. Contoh aja ya, mungkin nggak cuma Apple, mungkin produk yang lain juga banyak yang menerapkan itu. Nah, pemikatan itu sendiri itu ada dua komponen yang membuat orang bisa terpikat kepada satu individu atau mungkin organisasi. Tapi di sini kalau dalam ngomongin individu, kita mulai ada dua hal di sini. Itu pertama adalah likability. Likability itu apa ya, kemampuan untuk bisa disukai.
dan juga trustworthiness atau kemampuan untuk bisa dipercaya. Ya, jadi disukai dan juga dipercaya. Nah, kalau untuk yang disukai, likability ini, ada 4 aspek penting, ada 4 aspek kunci dari likability ini. Yaitu yang pertama adalah smile. Nah, kita harus tunjukkan senyum. Jadi wajahnya jangan itu ya, jangan horor. Wajahnya jangan yang murem. Tunjukkan smile. Smile pun juga harus yang genuine, yang tulus, yang bisa menunjukkan bahwa kita itu terlihat sebagai orang yang bisa didekati, orang yang friendly, bukan senyum yang apa ya, senyum yang malah mengerikan, malah orang jadi takut ini orang senyumnya kenapa sih ini ya, itu ya. Jadi berlatih senyum, karena senyum itu yang sebenarnya membuat kita bisa memikat orang lain. Kemudian kedua adalah dress, cara kita berpakaian. Ya memang kadang ada yang bilang don't judge a book by a cover, jangan melihat orang cuma dari penampilan. Tapi sebenarnya penampilannya adalah kesan pertama. Kesan pertama orang bertemu kita ngelihat dari penampilan kita. Jadi apa ya? Tunjukkan cara berpakaian yang sesuai dengan occasion-nya, dan bagaimana kita bisa mempengaruhi orang dari cara berpakaian kita yang menunjukkan profesionalisme, terus bagaimana kita menunjukkan attention atau perhatian kita pada detail-detail. Kadang ada pakai baju kemeja tapi kemejanya lusuh kayak nggak disetrika gitu, itu dia nggak attention pada detail-detail di situ. Jadi sangat penting di sini menurut si Kai Kawasaki itu untuk kita bisa berpakaian dengan yang lebih sesuai dengan occasion-nya. Ketiga, ini handshake, jabat tangan ya. A firm, confident handshake. Nah, ini juga perlu kita latih ya. Kadang kita kalau berjabatan tangan dengan orang itu itu mesti dilatih lah bagaimana ini, karena ini adalah first physical interaction yang kita lakukan dengan orang lain. Jadi usahakan ini sesuatu yang berkesan buat orang tersebut. Kadang kita ada yang salaman tapi tidak ada eye contact di situ, salaman tapi ngeliatnya ke bawah, itu mungkin perlu kita perbaiki, karena ya itu first physical interaction dari handshake di sini. Jangan juga handshake-nya genggamnya terlalu keras juga, takutnya orangnya nanti malah patah tulang-tulang tangannya nanti. Yang keempat, vocabulary. Vocabulary adalah using clear, positive, and inclusive language. Bagaimana kita menggunakan bahasa-bahasa yang inklusif. Jadi vocabulary ini, penggunaan kata-kata atau kalimat kita. Bagaimana cara kita berkomunikasi itu menjadi lebih efektif. Terus di sini ditekankan juga jangan menggunakan jargon-jargon atau kalimat-kalimat kompleks yang mungkin malah membuat audiens kita jadi bingung. Ini biasa nih kalau di orang IT ya biasanya ya, kita karena merasa tahu istilah-istilah kayak server, kemudian API, microservices yang orang-orang mungkin nggak paham, orang-orang yang bukan orang IT nggak paham. Tapi kita menggunakan kalimat tersebut dalam kita berkomunikasi itu malah nggak membuat orang lain terpikat. Jadi di sini ini sering saya gunakan juga kalau dulu saya suka ada suka ngajar di luar gitu misalkan ya. Saya suka nanya, itu audiensnya siapa aja, background-nya mereka apa, mereka dari dari departemen apa aja. Karena saya akan mengusahakan bahasa yang saya gunakan bisa nyampe ke mereka. Kalau perlu saya akan pelajari dulu background dari departemennya mereka, bagaimana perusahaan mereka, value-nya perusahaan mereka apa, kemudian visi misinya apa, supaya pada saat kita berbicara kita bisa connect dengan mereka dengan menghubungkan apa yang udah mereka cukup familiar dengan apa yang kita sampaikan tadi. Jadi itu penting sih di sini vocabulary ini. Oke, itu tadi yang untuk likability ya. Sekarang kita masuk ke yang trustworthiness atau kemampuan untuk bisa dipercaya ya.
Di sini ada 3 tips bagaimana kita bisa membangun rasa percaya orang lain terhadap kita. Yang pertama adalah trust others. Orang lain nggak akan mempercayai kita kalau kita nggak mulai bisa mempercayai mereka. Ya, jadi karena trust itu di sini bilang trust is reciprocal. Reciprocal itu apa? Timbal balik. Kita nggak akan bisa dipercaya orang kalau kita nggak mulai mempercayai orang dulu. Jadi mulai bentuk satu cycle atau siklus yang ada timbal balik di sini agar ada rasa hormat atau respect orang lain terhadap kita. Itu yang pertama. Kemudian di sini si Gaya Kawasaki juga menyebutkan tentang be a mensch. Jadilah seorang mensch. Ini istilah Jerman ya. Mensch ini adalah orang yang terhormat, orang yang fair atau adil, baik dan juga transparan. Nah, ini saya mungkin yang highlight transparan di sini. Kadang kita memiliki agenda tersendiri yang orang lain nggak paham agenda kita, sehingga walaupun kita nggak mendisclose itu, menunjukkan itu, tapi orang lain jadi udah ada merasa ini orang kayak punya agenda tersembunyi nih. Nah, akhirnya ada rasa ketidakpercayaan di situ. Nah, menjadi seorang mensch di sini, kita tunjukkan bahwa kita transparan pada mereka. Ini loh, saya melakukan hal ini karena A, B, C, D. Jadi orang tahu kita itu intentionnya apa. Ya, dengan kita transparan dan kita tunjukkan bahwa kita fair dengan apa yang kita lakukan, maka orang akan muncul rasa respect-nya pada kita. Masih berhubungan dengan yang tadi ya, terkait transparan. Ya, tadi udah sempat saya mention juga, disclose your interest, tunjukkan sebenarnya apa sih yang jadi fokus perhatian kita, apa sih yang jadi interest kita, interest apa ya di sini, hal yang penting buat kita itu apa. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, jangan ditutup-tutupi. Ya. People are more likely to trust you if they understand your motives. Orang akan lebih cenderung untuk mempercayai kita jika mereka mengerti sebenarnya motif kita itu apa. Terus keempat, give for intrinsic reasons. Nah, ini kalau kita ngomongin intrinsic reasons, itu ada sebutan intrinsic sama extrinsic. Kalau kita ngomongin ekstrinsik itu dari eksternal, artinya kalau kita melakukan sesuatu itu karena kita mau mendapatkan sesuatu, itu ekstrinsik. Ya, saya mau melakukan ini karena saya bakal dapat duit dari orang tersebut gitu misalnya, itu ekstrinsik. Tapi kalau intrinsik, kita mau membantu orang lain, kita melakukan sesuatu karena memang kita merasa bahwa it's the right thing to do, itu yang mesti saya lakukan. Jadi nggak ada satu hal eksternal yang membuat kita merasa perlu melakukan tersebut. Yang ada ya karena saya merasa bahwa saya harus melakukan itu. Jadi itu tunjukkan genuine tadi, ketulusan kita bahwa kita melakukan ini ya karena memang saya harus melakukan itu. Itu akan jika kita lakukan terus-menerus, maka itu akan membentuk satu reputation atau reputasi kita sebagai orang yang punya prinsip lah ya. Terus 5, gain knowledge and competence, yaitu mendapatkan knowledge, pengetahuan dan juga kompetensi. Ini sebenarnya poin nomor 5 ini lebih ke continuous learning ya, bagaimana orang-orang yang trustworthiness itu adalah orang-orang yang mau terus belajar, nggak stuck di situ. Kalau stuck di situ jadinya apa? Fixed mindset jadinya. Kalau fixed mindset, dia udah merasa paling benar aja gitu. Tapi kalau orang setiap saat dia selalu pengen terus memperbaiki diri, pengen improve knowledge-nya dia, maka dia akan merasa bahwa, oh knowledge saya itu masih belum seberapa, belum ada apa-apanya. Sehingga kalau ada orang lain punya pandangan yang berbeda dengan dia akan lebih open mind. Dia akan merasa bahwa, oh mungkin yang saya ketahui saat ini belum sampai di level tersebut. Jadi dia akan terus
terus memperbaiki diri. Jadi keinginan untuk bisa terus belajar itu akan menumbuhkan trust juga bagi orang lain. 6, show up. Nah, show up ini lebih ke menunjukkan itu ya, komitmen dan juga ke reliability itu apa ya, kemampuan untuk bisa diandalkan. Ya, jadi kalau teman-teman di sini punya kesempatan untuk bisa, let's say misalkan tampil di depan misalkan, atau mungkin ada kesempatan untuk bisa maju ke depan di hadapan entah itu Excom, entah itu di hadapan komunitas atau kumpulan orang yang banyak di situ, tunjukkan bahwa kita mampu. Jadi kadang kan kita kalau mau nggak presentasi di depan Excom, waduh jangan saya. Nah, ada pernyataan-pernyataan seperti itu membuat itu sebutannya biasanya apa sih sebutannya, impostor syndrome kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong kalau ada yang tahu. Kalau saya itu impostor syndrome, bahwa kita merasa kita nggak mampu dan kita merasa bahwa ada orang-orang lain yang lebih mampu daripada saya sehingga sebaiknya jangan saya gitu. Nah itu coba dihilangkan perasaan-perasaan seperti itu. Anggap ini adalah kesempatan kita untuk mulai tampil gitu ya. Karena being present and engaged demonstrates commitment and reliability tadi itu. Kalau kita mau tampil, maka itu juga salah satu tips yang dibilang Shigai Kawasaki untuk kita bisa dipercaya. Kan orang-orang yang jago ngomong di depan tuh mereka juga pasti pernah mengalami first time experience gitu kan. Di awal dulu pasti dia pernah mengalami nggak pede, tapi ya kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Jadi practice makes perfect. 7, bake a bigger pie. Ini sebenarnya bahasa kiasan ya, bahasa kiasan kita. Kadang kita kalau melihat ada satu pizza lah ya, pizza dipotong jadi 8. Nah, kalau kita ngambil 2, orang lain pasti dapat 6. Atau mungkin kalau misalkan kita ambil 6, orang lain cuma kebagian 2. Nah, di poin 7 ini sebenarnya orang yang trustworthiness-nya tinggi, dia itu selalu berpikiran bagaimana supaya semua orang bisa menang gitu. Jadi win-win solution. Bagaimana dia bisa membuat pie-nya atau pizzanya tadi lebih besar. Nggak cuma ngomongin pizza yang segitu tadi dibagi ini. Karena kalau cuma pizzanya segitu aja, ya tadi ada yang dapatnya dikit, ada yang dapatnya banyak. Tapi di sini dia mikirnya bagaimana kita membuat satu kue atau pie yang lebih besar lagi supaya ya semua orang bisa menang gitu. Nggak cuman orang-orang, nggak cuman pie yang kecil aja yang kita perebutkan. Jadi ini poin 7 adalah mengenai win-win approach. Terus 8, enchant people on their own terms. Nah, ini kadang kita dalam memikat orang itu juga beda-beda. Tiap orang itu kita harus memahami teknik bagaimana memikat orang. Jadi yang tadi ngomongin smile, ngomongin handshake, ngomongin dress, itu mungkin nggak semuanya bisa apply ke orang-orang yang berbeda gitu ya. Jadi kita mesti harus kita tailor, kita customize cara kita untuk bisa enchant people. Ya, orang-orang yang pandai untuk mengemas itu tadi itu akan jauh lebih bisa untuk memikat orang. Jadi dia udah memahami orang ini bagaimana sih. Oh, kalau sama orang yang kayak gini, pendekatan kita harus seperti ini. Jangan pendekatan yang dengan si A kita terapin ke si B. Jadi kita harus bisa membuat pendekatan kita lebih efektif person to person-nya. Ya. Oke, ini yang terakhir yang terkait untuk trustworthiness adalah position yourself.
Nah, ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang tadi ya, transparansi. Clearly articulate what you do and why it matters. Ya, ini biasanya kalau yang teman-teman yang punya tim atau mungkin punya anak buah yang cukup banyak, itu kadang kita perlu harus menjelaskan kepada tim kita melakukan satu hal itu kenapa, why it matters, kenapa itu penting kita melakukan tersebut. Karena kayak di bukunya yang si Simon Sinek itu ya, yang pernah di-review Tommy waktu itu, start with why. Kalau kita bisa menanamkan why-nya kepada tim kita atau kepada orang lain, maka ya tadi kita menjadi orang lebih transparan. Orang akan lebih memahami dan lebih menghargai value kita, nilai-nilai yang kita pegang, prinsip-prinsip yang kita pegang. Ya itu tadi, karena kita transparan dan kita melakukan sesuatu hal itu kita mempunyai konteks dan juga reason di balik itu. Jadi position yourself ini sangat penting juga untuk mendapatkan trustworthiness. Dan ini ada tips untuk bonus tips, yaitu terkait bagaimana kita bisa enchant people, terkait enchantment tadi, yaitu yang pertama adalah empati. Ya, empati ini saya pikir sudah cukup familiar lah ya kita ya, bagaimana kita membayangkan diri kita berada di posisi orang lain dan memahami perasaan orang lain seakan-akan kita mengalaminya. Nah, ini akan membuat orang lain melihat kita sebagai orang yang bisa connect dengan orang tersebut. Terus kemudian storytelling. Nah, ini storytelling juga penting. Di zaman sekarang kita kayaknya cukup itu ya. Kadang kita punya satu hal untuk disampaikan, tapi untuk merangkai ceritanya itu kita kesulitan. Nah, ini membangun storytelling ini akan membuat kita semakin mahir ya. Jadi skill storytelling ini cukup penting karena dengan story yang baik, dengan membangun kisah yang baik, itu kita akan bisa membuat satu keterhubungan emosional antara kita dengan audiens kita. Jadi ini perlu kita latih sih sebenarnya terkait storytelling ini. Dan ketiga, ini terkait konsistensi. Nah, ini bagaimana kita dalam semua tips tadi itu, bagaimana kita membentuk satu konsistensi. Jadi nggak cuma tadi dress, handshake dan lain sebagainya tadi, kita cuma lakukan sekali, habis itu udah kita besoknya udah nggak gitu lagi. Nah, konsistensi penting karena jika kita konsisten melakukan sesuatu, maka itu akan membentuk satu identitas dalam diri kita. Ya, saya selalu meyakini bahwa konsistensi beats intensity. Kalau misalkan saya olahraga lari sehari misalkan 15 menit, tapi rutin setiap hari 15 menit sampai setahun, 2 tahun, itu akan jauh lebih, hasilnya akan lebih kelihatan daripada orang yang olahraga lari 1 kali setahun, dia setahun sekali lari langsung 3 jam gitu. Itu akan lebih kelihatan hasilnya yang tadi 15 menit, tapi konsisten dia tiap hari melakukan itu. Itu dibahas juga di buku yang Atomic Habit waktu itu, bagaimana kita bisa dari kebiasaan kecil, tapi kita lakukan konsisten, itu hasilnya akan jauh lebih baik daripada yang jarang, tapi lebih intensitasnya lebih tinggi. Yang keempat adalah listening, active listening. Nah, ini listening sebenarnya adalah kunci dari komunikasi sebenarnya, karena komunikasi itu nggak akan bisa, kadang kita ngomongin komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi, akan komunikasi adalah kita berbicara bagaimana kita berbicara di hadapan publik, bagaimana kita, tapi sebenarnya kunci komunikasi yang awal adalah listening, bagaimana kita bisa mendengarkan orang, bisa mendengarkan
apa yang disampaikan orang dengan empati, dengan apa lagi ya? Kadang mendengar itu nggak cuma dari apa yang disampaikan melalui mulut orang lain, tapi juga bisa mendengar intonasi suara, bisa membaca dari raut muka, membaca dari ekspresi wajah. Itu body language, itu adalah kemampuan kita membaca itu semua, itu listening, saya bilang di sini. Jadi bagaimana kita bisa active listening, yang ujungnya nanti bisa kita hubungkan dengan empati tadi. Itu adalah poin pertama dari komunikasi di sini. Oke, mungkin itu dulu yang saya sampaikan hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing, berbagi pengalaman mungkin dari topik enchantment di sini. Saya kenal ada orang yang daya pikatnya itu tinggi karena dia punya kualitas seperti ini yang mungkin bisa kita hubungkan dengan poin-poin yang saya sampaikan tadi. Sore, Yang mau Mas. sharing, Tin? Mbak Ella, silakan Mbak Ella. Minal aidin wal faizin ya, Mas Minal Iwan. aidin wal faidin, Mbak Ella. Mas Iwan, saya mau menggarisbawahi yang storytelling tadi ya. Ya. Nah, itu kan bagus kalau buat kita sebagai BD gitu kan, sebagai leader kan bagus. Nah, kapan next mungkin materi yang itu Mas Iwan belajar storytelling itu. Kan Ya. karena storytelling itu kan nggak mudah ya, tapi kan ada orang-orang yang bisa dan mampu apa ya, berbicara itu bisa kayak kayak magnet gitu loh, ya kan? Membuat kita terpikat. Nah, mungkin kita next belajar seperti itu karena menurut saya ilmunya untuk kita, terutama kita di agensi itu butuh banget seperti itu. Ya. Gitu. Oh iya, saya nanti absenin ya karena saya di jalan nih, HP satunya. Oke. Siap. Nah, kan ininya tanggapannya dari Mas Iwan dan buat yang lain karena saya dari tadi langsung storytelling itu karena untuk jualan itu bagus banget, untuk rekrut bagus banget, tetapi kadang kita merasa kemampuan kita belum maksimal gitu loh. Tapi kan ada orang yang maksimal ya Mas Iwan ya. Nah itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ella sharingnya. Storytelling itu adalah seni yang paling awal ya. Kalau saya bilang seni paling awal. Karena saya pernah membaca satu buku, judulnya Storytelling juga bukunya itu. Saya lupa yang nulis siapa, tapi saya pernah bikin satu ulasan tentang buku itu di salah satu video di YouTube. Nanti saya coba share deh gitu ya videonya. Jadi di situ dibilang bahwa ya storytelling adalah apa ya, kayak seni yang paling tua, karena dulu belum ada YouTube, belum ada musik. Orang hiburannya adalah ya storytelling. Bahkan zaman dulu mungkin orang meninabobokan anaknya dengan menceritakan kisah-kisah, entah itu Kancil mencuri ketimun lah, banyak lah kisah-kisah itu adalah bagaimana membuat orang jadi anak kecil suka banget dulu kita kalau udah ada yang mendongeng gitu, suka banget. Nah itu sebenarnya poin-poin di dongengnya itu apa sih sebenarnya yang yang membuat orang tertarik dari storytelling itu. Saya pernah bikin videonya di situ. Nanti saya coba cari linknya deh, saya share ke teman-teman di sini. Terima kasih Mbak Ella, storytelling memang setuju dan menurut saya nggak cuma buat itu ya, buat jualan ya. Saya pikir buat semua orang storytelling itu sangat-sangat berguna buat teman-teman yang biasa
kerja untuk bikin presentasi atau apa, storytelling sangat-sangat berguna di situ. Thank you, Mbak Ella. Oke, ada lagi yang mau sharing? Lebaran masih malu-malu nih kayaknya nih. Kayak nastarnya belum habis nih kayaknya. Sore Mas Iwan, nih, Mbak Ana nih. Silakan Mbak Ana. ya Mas Iwan, mohon maaf lahir batin ya juga. Mohon maaf lahir batin. Ya tertarik yang soal storytelling tadi ya. Jadi sebenarnya kegiatan sharing book club juga kan seperti orang storytelling ya, gimana kita menceritakan ulang apa yang sudah kita baca, mungkin dalam versi yang kita pahami, dalam versi yang bisa kita sampaikan dalam bahasa kita yang bisa mudah dipahami oleh teman-teman yang belum ada kesempatan, waktu ataupun lainnya untuk baca gitu. Nah, tapi saya sempat ngobrol juga nih sama suami di waktu itu ya. Jadi sebenarnya kayak ini sih open discussion ya. Kayak agama, menyiarkan agama itu kan sebenarnya seperti storytelling ya. Betul. Kalau tadi Iwan bilang storytelling adalah seni yang paling tua gitu. Bisa jadi keingat, oh iya ya. Dulu kan zaman dulu leluhur-leluhur kita nih menyiarkan agama itu pakai kisah-kisah gitu kan ya. Jadi saya setuju banget, kayaknya storytelling ini satu hal yang sebenarnya luas, nggak melulu seperti orang tua menceritakan dongeng kepada anaknya, tapi ada hal-hal yang bisa kita sisipkan di storytelling itu yang bisa kita sesuaikan dengan tujuan kita nih. Kalau MLI Book Club, storytellingnya mau menyampaikan apa isi makna dari buku. Kalau buat teman-teman di seperti Mbak Ella di agensi atau di dunia sales seperti saya, storytelling itu disisipkan di awal untuk bisa masukin message apa yang mau kita sampaikan dari tujuan kita mau jualan itu tanda kutip ya. So. Dan mungkin teman-teman yang lain misalnya mau mempresentasikan sesuatu, kan kalau terlalu baku menyampaikan, kayaknya audiens mungkin akan bosen ya. Tapi kalau dikemas dalam bentuk storytelling yang menarik gitu ya, penyampaian yang menarik untuk sehingga menggugah audiens untuk terus menyimak apa yang disampaikan. Mungkin itu sih, boleh juga nih next time Mas Iwan tentang storytelling. Tadi bukunya apa tuh? Boleh juga tuh. Kan judulnya storytelling. Saya lupa siapa yang nulis. Nanti saya share deh linknya. Kayak trainer kita ini kan Mas Iwan, trainer yang ngajar produk, yang kadang ngasih training kita itu ada storytelling. Kadang beliau-beliau yang ngajar itu bisa membuat kita tuh jadi gemes gitu loh. Oh, pengen jualan produk ini karena dia membacakan produknya itu dikemas dalam cerita yang bagus gitu loh. Ya kan? Kan ada trainer-trainer kita yang jago-jago tuh. Salah satunya adalah di sini yang kalau ngajar oke. Di sini ya? Di grup ini ada siapa Mas siapa tuh lupa. Maksudnya kalau beliau ngajar tuh jadi kayak terhipnotis gitu loh. Terhipnotis kayak green gitu. Ada yang pernah bilang gini, storytelling itu kisah yang paling membuat orang tertarik itu adalah sebenarnya kisah tentang kita sendiri. Jadi kalau kita bisa menceritakan kisah tentang kita, diri kita sendiri, pengalaman kita, itu lebih menarik perhatian orang lain. Jadi kita custom ceritanya itu. Saya ingat waktu saya pernah ngajar dulu tentang project management. Nah, waktu itu ceritanya adalah ngomongin tentang risk management dalam project management ya. Nah, saya waktu datang ke
kelas itu saya bawa itu alat peraga. Saya bawa satu alat kecil gitu ya. Saya tanya, ada yang tahu ini apa? Nah, ternyata dengan alat peraga itu membuat orang penasaran. Nah, kalau dengan penasaran itu mereka jadi kayak menebak-nebak alat ini apa. Akhirnya saya jelaskan ini adalah pompa sepeda. Jadi saya bawa kemana-mana karena saya kemana-mana naik sepeda. Pompa ini saya bawa untuk apa? Kalau ban saya kempes, saya bisa pompa di situ. Artinya kita hubungkan dengan topik si risk management tadi, bagaimana kita mengelola resiko kita. Kita tahu bahwa ada resiko ban kempes, maka mitigasinya saya bawa pompa. Nah itu dengan menghubungkan seperti itu, orang jadi dapat gitu esensinya. Dibandingkan kalau kita ngomongin benar-benar dari textbook gitu ya, dari textbook kita sampaikan, oh risk management itu tentang ini, caranya dengan begini, itu biasanya malah nggak nyantol. Tapi kalau kita bisa tunjukkan alat peraga, terus kita hubungkan dengan pengalaman kita sendiri, bagaimana kita membaca dari pengalaman kita itu kita hubungkan dengan topik yang sedang dibahas di situ, itu akan lebih mengena sih menurut saya. Jadi pintar-pintarnya bikin storytelling sih sebenarnya memang. Oke, seru sih membicarakan storytelling di sini ya. Saya tadi nggak kepikiran dari buku Enchantment kita akan mengerucut ngomongin storytelling, tapi nggak apa-apa. Kita artinya dari satu buku yang membahas banyak hal, tadi ada likability, ada trustworthiness, ternyata malah yang di halaman terakhir ada satu poin di situ storytelling yang menarik perhatian teman-teman di sini untuk dibahas lebih lanjut. Nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Karena itu ilmunya. Betul. Kita memang jadi ilmunya yang berguna buat yang semuanya berguna, tapi maksudnya itu salah satu yang kita butuhkan gitu. Kayak Mas Iwan kan punya daya tarik juga kalau udah berbicara kan, udah storytelling. Aduh. Jadi saya udah bisa mengenchant. Alah, opo ya. Oke, ada lagi yang mau sharing teman-teman? Jangan lupa itu ya, registrasi ya. Saya belum kasih linknya di sini, di chat. Silakan kalau mau ada yang mau berbagi lagi pengalamannya. Dengan tokoh itu Steve Jobs ya. Steve Jobs itu kalau dia mempresentasikan produknya Apple itu buat saya tuh bagus banget tuh, storytellingnya bagus banget. Dan di buku yang tadi saya sempat mention storytelling, dia juga membahas tentang Steve Jobs tadi itu, bagaimana Steve Jobs itu membuat apa yang dia sampaikan tuh orang akan ingat terus. Contohnya waktu dia mempresentasikan produk MacBook Air tahun 2011 kalau nggak salah. 2000 berapa ya? Dia datang ke panggung itu dia cuma bawa amplop. Terus dia menceritakan produknya, bagaimana Apple dulu memulai dari Macintosh, dari gini, menceritakan tentang perjalanan Apple, sampai terus dia menjelaskan produk yang terbarunya tadi, bagaimana dia menciptakan satu laptop dengan ketipisan cuman waktu itu 4 mili atau apa gitu, 4 milimeter di bagian yang paling tebelnya gitu. Dan ternyata ujungnya di amplopnya yang tadi dia bilang itu, dia keluarin MacBook Air dari amplop tersebut. Orang kan langsung, wah itu efek wow-nya itu bisa sampai sekarang saya masih nyari-nyari video itu setiap saat saya pengen lihat efek bagaimana orang kagum dengan cara dia menyampaikan tadi. Terus waktu dia mempresentasikan produk Apple iPod ya, iPod
iPod Shuffle, iPod Nano atau apa itu? iPod Nano. Itu kan tipis panjang gitu kan. Terus dia selipin di sakunya jeans yang biasanya kalau di atas di bagian saku jeans ada satu saku kecil di situ, dimasukin ke situ. Dia ngeluarin dari situ. Itu cakep banget sih. Bagaimana membuat satu pesan yang membuat orang terpikat dengan produk-produknya Apple. Oke. Saya mesti nyiapin buat penarikan undian ya. Jadi buat teman-teman yang belum registrasi dari link yang saya kirim di chat, bisa diklik, diisi data-datanya, nanti kita akan penarikan undian. Tentang topik kita hari ini. Nah, tadi yang terkait itu likability tadi, itu sangat penting sih yang mengenai vocabulary tadi itu ya. Jadi itu kadang kita gatel dalam menunjukkan bagaimana pandainya kita dengan menggunakan istilah-istilah yang buat orang lain itu susah gitu kan. Kalau di IT itu kadang ya tadi istilah-istilah yang orang lain nggak paham, terus kita pakai terus itu dengan harapan bahwa orang akan menilai saya itu orangnya canggih gitu. Padahal enggak, itu malah justru akan bikin orang jadi apaan sih ini ngomong nggak ngerti audiensnya siapa. Jadi ya tadi kita dalam berkomunikasi kita kadang harus tahu audiens kita itu siapa, apa yang mereka pahami, apa yang mereka punya interest, punya minat di satu topik tertentu. Kita harus bisa menyesuaikan. Karena kalau enggak ya itu tadi, kita ngomong aja tapi dengan bahasa yang orang lain nggak paham, itu malah efeknya malah apa ya, kontradiktif. Efeknya malah nggak memberikan efek positif, malah jadinya negatif. Ya, jadi pemilihan kata, pemilihan vocabulary itu sangat sangat penting kita perhatikan. Kadang kalau kita bikin slide presentasi itu juga satu skill yang perlu kita kuasai. Membuat slide presentasi itu juga butuh satu keahlian tersendiri. Seringkali kita menggunakan ya tadi terlalu banyak informasi yang kita taruh dalam satu slide, tapi kita nggak punya plan. Kita mau menyampaikan apa dari slide tersebut. Pokoknya semuanya masuk aja yang penting. Akhirnya malah slide-nya terlalu crowded, nggak tahu apa yang mau disampaikan di situ, yang akhirnya buat audiens malah nggak berarti apa-apa di situ. Ya, jadi ada skill untuk membuat satu slide presentation yang saya pikir teman-teman di sini perlu menguasainya. Dan bagaimana membuat satu storytelling dari slide tersebut. Apa sih yang mau kita sampaikan dari slide tersebut, dan dengan apa yang mau kita sampaikan tersebut, perlu nggak sih informasi itu ada di dalam slide tersebut. Itu perlu review yang mungkin bertingkat lah ya. Kadang kita perlu diskusi juga dengan atasan kita, dengan peer kita. Kadang kita pasti harus tunjukin ke orang lain yang mungkin awam. Kira-kira kalau saya mempresentasikan seperti ini, kamu paham atau enggak? Itu buat test the water lah ya. Slide kita informatif nggak buat orang lain yang nggak tahu apa-apa sebelumnya. Ya, itu dalam satu slide itu usahakan jangan cuman membaca.
bukan cuma membaca apa yang tertulis di slide. Kita harus bisa mengelaborate, mengembangkan dari slide tersebut yang sesuai dengan, again tadi storytelling, yang mau kita sampaikan tadi itu apa sih. Kalau sekedar membaca ya semua orang bisa, tapi kalau kita bisa mengembangkan, bisa menekankan apa yang penting yang mau kita sampaikan ya, itu akan jadi skill tersendiri buat teman-teman. Mas Iwan nggak ada suaranya. Emang saya lagi diam. Oh, perasaan lihat mulutnya kalian lagi ngomong. Ya, 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 Saya ya. lagi nyiapin ini nih. Lagi nyiapin apa itu namanya? Pengundian. Jadi Mbak Ella minta tambahin namanya ya? Namanya. Aku di Oke. jalan repot. Ada lagi yang di sini yang belum sempat absen, belum sempat registrasi, dan belum sempat buka. Saya bisa bantu menambahkan namanya dengan itu ya, tips tentunya. Udah kayak ini aja, bantuan orang dalam aja. By the way, terima kasih loh buat teman-teman yang udah join ya. Ini masih suasana liburan, mungkin ada beberapa yang masih cuti juga, termasuk saya. Tapi masih menyempatkan untuk join di MLI Book Review. Mudah-mudahan ini tetap konsisten kita lakukan ya sampai bulan-bulan berikutnya. Ya, tadi Mbak Ella minta ditambahin. Oke. Yang saya ya. Oke, kita mulai yang pertama voucher MAP 100.000. Satu voucher MAP 100.000, ada dua ya. Nanti yang pertama dulu, habis itu kedua, habis itu baru yang buku. Jadi ada 3 door prize hari ini. Oke, voucher MAP 100.000. Masih ada nggak orangnya? Ya, masih dong. Oke. Selamat ya Anda ya. Thank you. Tadi kayaknya Pak Joni sempat mention namanya belum masuk ya. Oke, saya tambahin ke Pak Joni. Oke, baik. Yang berikutnya voucher MAP. Kasih voucher MAP 100.000. Oke, yang nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti kita putar lagi ya. Oke. Masih voucher MAP 100.000. Aruna.
Sebenarnya pengen bukunya. Makasih Pak Iwan. Sama-sama. Selamat ya. Ada vouchernya nanti buat beli buku. Kan kita hadiah utamanya buku The Things You Can See Only When You Slow Down karya Haimin Sunim ya. Mbak Ella dapat buku lagi Mbak Ella. Ini bukunya. Terima kasih Mas Iwan. Selamat ya Mbak Ella ya. Oke. Oke, buat teman-teman yang lain yang belum beruntung mendapatkan door prize hari ini, tetap join di kegiatan ML Book Review bulan-bulan berikutnya. Mudah-mudahan lebih beruntung ya bulan depan. Oke, baik, dengan begitu saya tutup acara ML Book Review hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan tetap Thank you Pak Iwan. tetap bergabung di acara ML Book Review bulan depan ya. Thank you semuanya. Thank you. Thank you Pak Thank you. Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Thank you Pak Iwan dan teman-teman semua. Dia Thank you Pak Iwan. Thank you.